Boswa, Dr. Makai Parjo, Magister Biomed, PhD. Yang kami hormati, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Dr. Suryana Dwi Sartika, Spesialis Penyakit Dalam. Yang kami hormati, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Kakanda Andi Marudani Patiaware, dan yang kami banggakan dan kami cintai, peserta School of Pers 2021 serta panitia School of Pers 2021 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka acara School of Pers Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, marilah kita memulai rangkaian acara yang dimulai oleh pembacaan doa oleh Saudara Nur Rahmat Hasbi. Kepada saudara dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Hadirin sekalian, dimohon berkenan untuk menyelesaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afi ni'mahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa asmiya sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkau Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan School of Pers. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang. Ya Allah, Ya Rabb yang maha mengetahui yang baik, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridha dengan pemberian-Mu. Rabbi sholli sabri wala sirli amri wal dalam mil lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni warinal badila badila warzuqnal tinama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari asap api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Boswa. Kepada panitia, waktu dan layar dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Dr. Marhain Abjo, MDimed, PhD, yang saya hormati, Wakil Dekan 3 Iqbal Uniwas, Dr. Sumayana Dwi Sartika, SPPD, dan saya hormati Presiden Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Andi Mahutani Patiawari. Nah, saya akan menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, dan juga sudah meluangkan waktu dan usahanya serta kerja kerasnya hingga detik ini dan akhiri rangkaian kegiatan School of First terlaksana pada pagi hari ini. Nah, bagi peserta teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan School of First ini sangat beruntung banget loh. Kenapa? Karena benefit dari School of First ini kita akan mempelajari sebuah karya ilmiah dan juga karya populer, yang dimana ini sangat penting bagi masa depannya kalian juga. Nah, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, dan tetap semangat untuk menjalankan materi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Panitia Muhammad Rizky Irkian. Acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa kepada Kakanda Andi Marudani Patiawari. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih banyak kepadanya. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Dr. Marhain Abjo, MDimed, PhD. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Dr. Suryana Dwi Sartika, Spesialis Penyakit Dalam. Yang terhormat Kakandaku, Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Kakanda Yefta Manwatamu, yang mungkin sempat hadir pada Zoom meeting. Yang terhormat Ketua OSE dari School of Affairs, Saudaraku Muhammad Rizky Irkian Priyanka, dan juga jajarannya, teman-teman panitia yang lain, serta kakak-kakak dan teman-teman saudara-saudaraku KBM Univos. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kakak dan teman-teman semua. Di mana yang pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segala pihak yang mendukung kegiatan ini, mulai dari pemateri yang bersedia untuk memberikan materi-materi yang terbaik pada kegiatan School of Affairs dan Univos tahun 2021. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari BEM dan juga teman-teman dari panitia School of Affairs dan juga peserta dari School of Affairs BEM Univos tahun 2021 ini, yang dimana tentunya pada kegiatan ini School of Affairs merupakan kegiatan yang bisa dibilang program kerja yang baru, di mana ini inisiasi dari teman-teman Kesum, Kementerian Kesum, untuk menghadirkan program kerja ini
untuk pengembangan soft skill dari KBM FK Unibos dalam hal kesekretariatan dan juga hubungan masyarakat. Karena kalau kita berbicara mengenai tersendiri, itu juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, media penyaluran aspirasi. Nah, jika kita lihat juga di konsep piramid, di mana kita sebagai mahasiswa tentunya juga merupakan penyalur aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Nah, itulah yang diharapkan dari kegiatan ini, outputnya bagaimana kita semua bisa bijak dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi yang ada dalam hal kita sebagai mahasiswa. Nah, semoga juga dalam kegiatan ini bisa kita semua mendapatkan pembelajaran yang baru, karena saya juga sangat mengapresiasi semangatnya teman-teman peserta, kakak-kakak sekalian yang hadir secara offline dan juga secara online, di mana tentunya kita hadir di sini dengan melihat atau sadar akan ilmu yang sebenarnya ilmu yang seharusnya kita pelajari itu tidak hanya dengan bidang keilmuan saja, bidang keilmuan kita saja di Fakultas Kedokteran, tapi juga kita harus melihat juga ilmu soft skill yang lain, ilmu pengetahuan yang lain yang tentunya sangat banyak dan sangat berpotensi untuk kita dapatkan. Nah, dengan kegiatan ini tentu kita bisa mendapatkannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi semangat dan selamat mengikuti kegiatan School of Affairs BEM FK Unibos 2021. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu dan bernilai ibadah buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Andi Marudani. Sambutan selanjutnya oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Boswa, Dr. Suryana Dwi Sartika, spesialis penyakit dalam, sekaligus membuka acara School of Affairs Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa secara resmi. Kepada dokter dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya banggakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FK Unibos. Yang saya banggakan juga adik-adik panitia penyelenggara dari School of Affairs 2021 serta peserta yang hadir secara online maupun hadir secara offline. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehadiratnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini, baik secara online ataupun offline, dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa kita panjatkan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari tempat yang gelap gulita ke tempat yang terang benderang. Saya sebagai perwakilan dari pihak fakultas berterima kasih kepada adik-adik panitia dan juga kepada adik-adik BEM yang telah menyelenggarakan dan memprogramkan kegiatan ini dalam program kerja BEM, di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa, baik mulai dari tingkat paling junior sampai tingkat senior, dan ini mungkin merupakan program kerja yang baru, dan semoga bisa berjalan lancar dan bisa berkesinambungan untuk pelaksanaannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan School of Affairs Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa tahun 2021 saya buka secara resmi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Suryana Dwi Sartika, spesialis penyakit dalam. Demikianlah acara pembukaan School of Affairs Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Boswa tahun 2021.
Agenda selanjutnya ice breaking. Kepada peserta saya persilahkan untuk meregangkan badannya dan bersiap untuk menerima materi yang pertama. Saya Anastasia Gloria pamit undur diri dan saya serahkan kepada saudari saya Andi Glazina alias selaku moderator yang akan memandu keberlangsungan pemberian materi pertama. Kepada Alia, waktu dan layar saya persilahkan. Indonesia, as a nation with 260 million inhabitants and 1,340 ethnic groups, provides a great opportunity in producing good human resources for human welfare. Makassar is the province of South Sulawesi, which is well known as the fifth largest city, also becoming the area of Indonesian development in economic sector. Makassar, as a center of South Sulawesi province, consists of different races and tribes, become an open and tolerant city of various cultures. Bosowa Corporation, as one of the leading companies in East Indonesia, comes forward to fulfill the industrial needs since 1973 in automotive, mining, energy, financial, property, media, transportation, logistics, health, and education. Bosowa Company, since 2013, initiatively contribute to the development of human resources in East Indonesia, in which this initiative was came to realization with the establishment of Bosowa Education. Bosowa University was established in 1986 under Andi Sose Foundation and officially transferred to Bosowa Education Management with total 12,000 active students and 26,000 alumni. Among 100 top universities in Indonesia, Bosowa University provides opportunity for students to continue their higher education in 9 faculties: Economic, Social and Politics, Agriculture, Engineering, Letters, Law, Teacher and Education Department, Psychology and Medical. 26 undergraduate programs. Seven postgraduate programs, and 1 doctoral program. Bosowa University is not only focused on monologue lectures in the empowerment of practical skills.
as well as students' knowledge improvement in society, and to contribute to economic development, implementing information-based technology and education system. Put forward global insight for alumni to result skillful human resource for industries. In here, we are free to exchange ideas between students and lecturers. We are free to express our talents and interests. Studying at Boswa University provides different experience for me. Here, we are given by the opportunity to learning in several industry and also several university. We are required to be creative, blend with the development of the era to give the best innovation from hard work. Facilitate students to develop their talent and interest in Boswa University and provide space for creativity and productivity, both academic and non-academic field. To improve three pillars in high education, which is known as Tri Dharma, Boswa University works together with private companies, government, and education institutions within and overseas level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi disampaikan kepada seluruh peserta School of First pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nigla Zina Alia, mahasiswa Prekilik tingkat 3 Fakultas Kedokteran Universitas Boswa yang akan memandu berjalannya materi pertama yaitu Things We Should Know About Public Relations pada pagi ini. Jadi untuk saat ini, sebelum itu kita akan menunggu pemateri untuk bergabung.
Ya baik, sekiranya dari pemateri kita sudah hadir di tempat. Selamat pagi Kak Belinda. Halo, selamat pagi. Sebentar ya. Saya pasang virtual background dulu. Bentar. Ya baik Kak Belinda. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Ya baik, kedengaran dengan jelas Kak. Oke, sebentar. Oke, sudah. Baik, selamat pagi Kak Belinda. Gimana kabarnya Kak hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Teman-teman gimana kabarnya? Baik Kak, terima kasih sudah kembali ditanyakan. Baik, jadi untuk sebelum memulai materi, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Teman-teman dari Purdok bisa bantu untuk di-share screen. Ya, baik. Jadi selamat pagi Kak Belinda, saya membacakan CV dari pemateri. Jadi pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Kak Belinda Liliana Sarjana Kedokteran yang sekarang sedang menjalani fase klinik koas di Rumah Sakit Dr. Sarjito Sentral General yang sebelumnya berkuliah di Universitas Gadjah Mada Indonesia. General information, first name Kak Belinda, last name Liliana, date and place of birth in Bekasi, Indonesia, 18 Oktober 2000. Gender female, nationality Indonesia, telepon number atau WA tertera pada CV, email juga tertera pada CV, ID line juga tertera pada CV, hobbies, public speaking, playing piano, singing, and traveling. Untuk formal education 2004 sampai 2006 TK Islam Al-Azhar 8 Bekasi, 2006 sampai 2012 SD Negeri Ungaran 3 Yogyakarta, 2012 sampai 2014 SMP Negeri 5 Yogyakarta, 2014 sampai 2017 Negeri 3 Yogyakarta, 2017 sampai 2021 Bachelor of Medicine cum laude Faculty of Medicine Public Health and Nursery Universitas Gadjah Mada UGM. 2021 sampai sekarang Clinical Rotation Student Dr. Sarjito Sentral General Hospital. Untuk Organization and Community Experience bisa kita lihat dari 2014 sampai sekarang Kak Belinda memiliki banyak sekali pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Begitu pula dengan training, workshop, and seminar and conference dari Kak Belinda bisa kita lihat pada CV sudah banyak sekali pengalaman pelatihan dan seminar yang sudah dilalui oleh Kak Belinda sendiri. Mohon maaf Kak Belinda, sedikit ada gangguan jaringan. Mungkin saya lanjutkan untuk teaching and assistancy experience dari 2018 sampai 2021, Kak Belinda banyak mengalami pengalaman dalam bidang mengajar dan asistensi. Dan untuk terakhir sebagai clinical research assistant di Department of Ear, Nose, and Throat or Dr. Sarjito Sentral General Hospital. Selanjutnya, speaker, moderator, and facilitator experience itu dimulai dari 2018 sampai sekarang. Kak Belinda juga banyak mengalami pengalaman dalam bidang speaker, moderator, dan experience. Untuk yang terakhir, yaitu pada 2021, A Closer Look with World Health Organization, Know More About You.
yaitu Student Executive Board of Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada sebagai moderator. Untuk academic achievement juga dari 2015 sampai 2020 sudah banyak yang dialami oleh Kak Belinda, dan yang terakhir sebagai second of literature view dalam topik urogenital exit MRSC dalam Faculty of Medicine Universitas Andalas. Untuk selanjutnya yaitu non-academic achievements dimulai dari 2013 sampai 2018 dengan prestasi terakhir sebagai best participant in Regional Student Leadership and Management Training Indonesian Medical Student Executive Board Region 3 di Jakarta. Untuk soft skill dari Kak Belinda itu sendiri, yang pertama excellent written and oral communication, high confidence, strong leadership and organizational skill, ability to solve problems, ability to multitask, doing work with timely manner, flexible and adaptable, responsible for all tasks assigned. Untuk hard skill itu sendiri, foreign language writing and speaking, basic computer programming dalam Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and CorelDRAW, data analyzing, mathematics and numeracy, general knowledge and teaching. Untuk language competence itu sendiri, Kak Belinda juga dapat menguasai beberapa bahasa seperti Indonesia, Inggris, Jawa, Jerman, Prancis, Spanish, Chinese, dan Korea. Stop sharing. Ya baik, mungkin sekian pembacaan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi untuk peserta sekiranya mempersiapkan diri karena materi pada pagi hari ini akan dimulai. Sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu pembawaan materi oleh Kak Belinda Liliana Sarjana Kedokteran. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator sudah membuka sesi pada pagi hari ini. Izin saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana semuanya kabarnya? Ini lagi pada masuk kuliah nggak? Atau lagi libur? Sabtu kebanyakan libur sih Kak, tapi ada beberapa juga mata kuliah yang Oke, sip. Semoga libur-libur gini makin semangat ya buat mengikuti School of Pers pada pagi hari ini. Oke, ini aku langsung aja izin share screen. Layarku udah kelihatan belum ya, teman-teman? Baik Kak, sudah kelihatan. Oke, suaraku jelas kan ya? Iya, jelas. Oke, oh ya, moderator ini nanti sampai pukul berapa berarti? Ya baik Kak, jadi untuk pembawaan materi sampai 30 menit dari sekarang, jadi sekiranya pada pukul 10 lewat 5. Oke, sip. Nanti minta bantuannya untuk reminder juga ya, kalau misalnya udah mau habis waktunya. Oke, langsung aku mulai aja. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kembali, meskipun tadi sudah diperkenalkan moderator ya, diizin memperkenalkan kembali. Nama saya Belinda Liliana, biasa dipanggil Belinda. Dan saat ini saya merupakan dokter muda atau koas di Universitas Gadjah Mada dan di RSUP Dr. Sarjito. Dan saat ini juga, alhamdulillah, masih mengemban amanah di ISMKI sebagai Vice President of External Affairs. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini berkesempatan berdiskusi bersama teman-teman semua untuk membahas tentang public relation. Nah, ini judulnya 101 Public Relation Starter Pack ya, karena di sini kita akan membahas tentang public relation dari yang paling basic sampai nanti kita akan bahas tata caranya juga dan apa aja sih hal-hal yang perlu teman-teman tahu tentang public relation. Oke. Kita mulai. Nah, oke, sekarang coba teman-teman semua sambil baca teks di layarnya ya. Jadi, ini disclaimer, situasi ini adalah real yang aku sendiri pernah alami di organisasiku. Jadi, coba kita bayangkan
teman-teman adalah seorang koordinator atau nggak harus koordinator sih, tapi bisa juga anggota divisi suatu humas di suatu kepanitiaan di FK. Oke, diperhatiin baik-baik ya teman-teman skenarionya. Nanti aku minta tolong buat moderator bisa ditunjuk atau mungkin nanti teman-teman ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaannya, boleh banget langsung raise hand atau di kolom chat ya. Oke, pokoknya kita di sini santai aja dan banyak diskusinya ya teman-teman ya. Jadi nggak satu arah, tapi kita di sini menerapkan two-way communication. Sebagaimana itu adalah juga suatu konsep yang penting dalam public relation. Oke, aku lanjutin ya. Kegiatan teman-teman ini mengundang seorang pembicara terkenal. Pokoknya dia sudah kondang secara nasional dan teman-teman dan tim sudah menemui pembicara tersebut dan membahas tentang acaranya. Seperti kalau misal teman-teman ada event, itu kan biasanya ada membahas tour dan juga rundown seperti itu kan. Nah, tapi nih seminggu sebelum acaranya tiba-tiba pihak fakultas yang mana menaungi acara dari teman-teman ini tidak menyetujui pembicara tersebut dengan alasan tidak menyukai image-nya. Jadi alasan pembatalannya itu bukan karena acaranya misal harus batal karena acara lain atau acaranya diundur, itu enggak teman-teman. Jadi di sini yang menjadi masalah itu adalah fakultas yang atau mungkin universitas pokoknya yang menaungi acara kita itu mempunyai ketidaksukaan terhadap pembicaranya ini. Nah, pertanyaannya simpel banget nih teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan dan katakan atau sampaikan kepada pembicara tersebut dan juga kepanitiaan yang ada di dalamnya? Oke, jadi itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa itu? Kan tadi teman-teman ceritanya dari divisi humas ya, atau singkatannya hubungan masyarakat yang merupakan versi Indonesia dari public relation. Nah, sebenarnya apa sih itu hubungan masyarakat? Dan kira-kira teman-teman kalau misalnya di divisi humas itu tugasnya ngapain aja sih? Gitu. Kayak ini kayak skenario tutorial kalau lagi ini ya kuliah ya, kita buka materi pada pagi hari ini dengan diskusi dulu biar teman-teman semua di sini bisa kebayang public relation itu sebenarnya apa sih dan bagaimana korelasinya atau aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa AFK. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba jawab nih buat skenario dan pertanyaannya. Nggak usah takut salah, teman-teman. Pokoknya di sini kita sama-sama diskusi, aku belajar dan teman-teman juga belajar, kita saling belajar. Oke, mungkin ada yang mau coba jawab, boleh banget raise hand. Oke, aku berharap ilmu public relation pada pagi hari ini nggak sekedar teori aja ya teman-teman ya, tapi kita juga bisa praktek dan juga mengetahui aplikasinya dalam kehidupan sebagai mahasiswa FK. Oke, mungkin ada yang mau coba, boleh banget raise hand atau di kolom chat juga boleh, nggak masalah. Oke, mungkin boleh dibantu moderatornya buat mendorong teman-temannya buat menjawab pertanyaan ini. Baik, Kak. Izin mungkin kalau dari peserta ada saudari Valentine. Saudari Valentine, apakah ada di? Oh, saya rasa Valentine tidak ada ya. Jadi mungkin untuk saudara Andrew bisa dibantu jawab. Maaf. Saudara Thomas bisa dibantu jawab pertanyaan. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Kak Belinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Fabiat dari Angkatan 2021. Terkait dengan apa yang telah disampaikan dan pertanyaannya di sini, apa yang akan kamu lakukan dan katakan? Yang pertama, jika saya sebagai pihak dari humas, yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan terkait dengan pemateri yang akan membawakan materi. Kemudian yang akan saya katakan kepada pemateri tersebut adalah dengan sebelum ada beberapa hal, beberapa kendala yang terjadi dalam internal FK Unibos sehingga pemateri tersebut
dibatalkan untuk tidak jadi membawakan materi dalam acara yang akan dilaksanakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, izin aku langsung nanggepin ya. Oke, jadi tadi ya, kalau dari Thomas berencana untuk mengatakan ke pembicaranya bahwa ada masalah di internal fakultas sehingga tidak bisa mengundang. Terus misal nih, aku sebagai pembicaranya, terus aku tanya Thomas, loh kenapa Thomas kok acaranya, kok aku nggak bisa jadi ngisi acara gitu, padahal aku udah ngeluangin waktu kosong loh di hari dan jam itu. Kira-kira Thomas bakal jawab apa? Ya, terima kasih Kak. Saya akan menjawab Kak bahwa sebelumnya saya tetap akan memohon maaf Kak karena pembatalan terkait dengan Kakak yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan materinya kepada kami, tetapi karena terjadi satu dan lain hal, tetap saya meminta maaf Kak karena tidak bisa untuk membawakan materi dalam acara tersebut Kak. Oke, sip. Boleh mungkin moderator satu orang lagi. By the way, mungkin moderator suaranya agak gema di headsetku atau mungkin punya aku aja, jadi boleh mungkin biar nggak gema, soalnya agak kurang jelas kedengarannya. Atau gimana baiknya? Soalnya kadang agak kurang jelas artikulasinya. Apakah sudah terdengar dengan jelas, Kak? Belum. Kalau nggak pakai mic ini ya, nggak kedengeran ya, atau gimana? Apakah sudah kedengaran dengan jelas, Kak? Nah, ya ini jelas. Ya, ini jelas. Boleh kayak gini aja? Ya, baik, Kak. Jadi ya boleh, Kak, boleh. Jadi satu orang lagi ya, Kak, jadi dari peserta. Ya, satu orang lagi buat menjawab pertanyaan ini. Ya, boleh mungkin dari saudari saya, Ceria, bisa dibantu jawab. Ya baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Ceria Della Rosa dengan NIM 452111030. Baik Kak, mungkin yang akan saya lakukan itu Kak, seperti Thomas, saya mungkin akan meminta maaf. Baik Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke, ini langsung aku tanggepin ya. Oke, misal kan di sini alasannya itu dia menyukai image-nya dari pihak fakultas atau yang menaungi lebih tinggi. Terus kira-kira dari Ceria menyampaikannya gimana? Kalau misalnya pembicara nanya kenapa kok nggak jadi? Kira-kira kamu bakal jawab apa? Nggak apa, nggak usah takut salah, santai aja. Nanti kita bahas bareng-bareng kok. Ini kan masih di awal. Nanti habis selesai materi, nanti mungkin teman-teman bisa lebih ada bayangan. Coba, yuk Ceria, kira-kira gimana? Baik Kak, mungkin saya mau minta maaf karena itu Kak, saya tidak pihak fakultas tidak menyetujui. Mungkin saya meminta maaf Kak karena mungkin saya bisa mengikuti kayak kehendak dari pihak fakultas sendiri Kak. Oke, kalau misalnya kayak gitu, ini enggak, maksudnya nanti image dari fakultasnya jadi menurun dong di mata pembicaranya. Kira-kira gimana dong ngomongnya? Coba misal aku jadi pembicaranya deh, coba Ceria ngomong sama aku, ceritanya lagi nge-zoom, terus kamu ceritanya minta maaf nih,
nggak bisa ngundang karena alasan-alasannya ini. Kira-kira kamu bakal bilangnya kayak gimana, Cherry ya? Coba disimulasiin deh. Ya santai aja ya, nggak usah deg-degan ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah deg-degan. Oke, dicoba dulu aja. Nah, kalau salah nggak masalah, nggak usah takut ya. Dicoba dulu. Baik Kak, mungkin dengan sangat berat hati kami dari penyelenggara ini membatalkan acara ini dikarenakan pihak dari fakultas tidak menyetujui adanya seminar atau webinar pada hari ini. Baik Kak, terima kasih Kak. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Oke, terima kasih banyak buat Ceria dan juga tadi Thomas sudah jawab. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya, teman-teman ya. Jadi kita lagi bahas tentang public relation hari ini atau bahasa Indonesia hubungan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih public relation itu? Jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya, coba kita pahami dulu teman-teman dari segi definisinya. Jadi public relation merupakan semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Oke, ini definisinya terlalu teoritis ya. Jadi ya intinya public relation itu adalah suatu komunikasi dengan halayak yang dia itu tujuannya untuk mencapai target dari suatu organisasi atau komunitas tertentu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, oke teman-teman siap-siap ya nanti. Dan kalau misalnya ada yang mau jawab boleh banget, kalau ada yang malu-malu boleh di kolom chat, nggak perlu takut, nggak masalah. Kita semua di sini belajar ya teman-teman. Oke, yang pertama, mengapa public relation itu penting? Oke, jadi sebelum kita lebih dalam belajar tentang public relation, aku pengen teman-teman di sini paham dulu why dari kita belajar public relation. Why public relation itu penting untuk suatu organisasi. Mungkin ada yang mau jawab, boleh banget. Tadi kayaknya ada yang udah on mic ya, atau kepencet ya tadi. Oke, mungkin ada yang mau jawab. Kenapa public relation itu penting? Oke, mungkin boleh kakak moderator dibantu. Ya baik Kak, jadi mungkin dari saudara Andreu bisa bantu jawab. Oke, gimana? Andre atau Andrew ya tadi ya yang dipanggil ya? Gimana saudara Andreu? Izin Kak, apa boleh saya yang menjawab? Enggak, pesertanya aja ya. Dari saudara Muhammad Iqbal, boleh menjawab? Boleh. Muhammad Iqbal, yuk, kenapa menurut kamu PR itu penting? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengapa public relation itu penting? Karena menurut saya kita sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi dengan orang lain, karena sebagai makhluk sosial itu kita tidak dapat hidup sendiri. Sekian dari saya, Kak. Oke, thank you Iqbal. Oke, boleh satu lagi deh, moderator. Baik Kak, dari saudara, sudah ada yang share screen dari saudari Atifah, saya persilahkan. Oke, boleh Atifah? Tabe Kak, izin menjawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atifah Amalia Putri dengan NIM 452111025 dan saya berasal dari angkatan 2021.
Baik, saya akan menjawab mengapa public relation itu penting. Menurut saya, public relation itu bisa menjadi sarana untuk menciptakan dan membangun rasa saling mengerti antara satu dengan orang lain, Kak. ABK. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sip. Keren banget Atifah udah raise hand dan mengajukan pendapatnya. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nggak ada yang salah, semuanya udah oke banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa sih public relation itu penting? Oke, jadi coba kita ke sini ya. Fungsi utama dari public relation. Oke, tadi yang udah disebutin Iqbal, yang pertama karena kita makhluk sosial, yaitu secara umum memang kita sebagai manusia butuh komunikasi, dan di mana public relation ini dia berfungsi sebagai komunikator. Dia menjadi perwakilan suatu organisasi atau komunitas untuk berkomunikasi dengan halayak publik gitu ya. Karena kalau misalnya nanti semuanya ngomong, nanti bisa ini ya, apa ya, bisa banyak persepsi yang muncul atau salah penyampaian. Jadi fungsi dari public relation itu semisal teman-teman berada di divisi public relation sebagai komunikator dan penghubung. Oke, kemudian yang kedua di sini membangun atau membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik yang merupakan target sasarannya. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi membina hubungan yang positif, karena di sini public relation tadi sebagai komunikator, dan efek dari itu adalah harus terjalin hubungan yang positif. Karena kalau misalnya komunikator kemudian menjadi hubungan yang negatif, itu nanti juga akan menjadi buruk untuk citra organisasi atau perusahaannya. Kemudian yang ketiga, backup management. Nah, ini nih mungkin yang masih banyak orang belum tahu ya teman-teman. Jadi PR itu tidak hanya sebagai komunikator, bukan yang cuma, oh iya, misal dari atasan bilang ini, terus aku cuma nyampein aja nih, nggak tahu nanti konsekuensinya apa. Nah itu PR tuh nggak kayak gitu teman-teman. Jadi misal nih, oh iya atasan misalnya seorang ketua organisasi bilang, oh ya nanti tolong sampaikan hari ini saya nggak bisa datang. Oke, terus PR-nya menyampaikan nggak bisa datang. Nah PR-nya tuh harus tahu juga kenapa si ketua ini nggak bisa datang, kemudian tindak lanjutnya kalau nggak bisa datang apa, kira-kira apakah dicarikan pengganti, atau semisal misalnya itu pertemuan apakah mau di-arrange ulang jadwalnya. Nah, mereka harus bisa backup manajemen. Jadi tidak hanya menyampaikan, oh ya ketuanya hari ini nggak bisa datang, titik. Itu nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi PR itu tidak hanya sebagai komunikator, tapi juga harus melakukan backup manajemennya. Kayak yang keempat, ini membangun citra, di mana sebenarnya kurang lebih kurang lebih mirip dengan poin yang nomor 2. Cuma bedanya kalau yang nomor 2 itu dia membangun hubungan bilateral yang positif, sedangkan yang 4 itu membangun citra. Misal, oh ya citra organisasi ini itu misalnya apa ya, oh alumninya keren-keren, atau misalnya citranya, oh ini banyak bergerak ke arah sosial, misal kayak gitu. Nah, tugas dari PR itu juga untuk membangun citra. Kayak jadi beda ya sama yang nomor 2 ya, tapi memang mirip, karena itu termasuk persepsi dari publik atau orang lain, pihak lain, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk. Nah, skill set apa aja yang harus dimiliki seorang PR? Tadi kita udah tahu nih teman-teman fungsinya apa aja. Sebenarnya masih ada lagi fungsi yang lain. Cuma kurang lebih bisa aku rangkum yaitu 4 tadi di awal untuk fungsinya. Nah, sekarang untuk menjalankan fungsi itu, apa aja sih skill set yang perlu dimiliki seorang tim atau anggota atau seorang koordinator dari public relation? Yang pertama tentunya komunikasi. Ini jelas banget ya, karena PR itu memang salah satu fungsi utamanya tadi komunikator, berarti ya harus bisa berkomunikasi. Dan komunikasinya itu juga nggak sembarangan teman-teman, bukan yang hanya misal tadi ketua organisasinya bilang hari ini nggak bisa datang, terus PR cuma nyampein misalnya ke organisasi lain, halo hari ini maaf ya hari ini ketuanya nggak bisa datang gitu, titik, itu nggak bisa. Jadi komunikasinya itu pun juga memang harus terlatih dan terstruktur seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen.
Manajemen tadi ya, seperti yang sudah aku jelaskan, di fungsi utamanya backup manajemen, jadi skill set-nya memang harus manajemennya itu baik. Yang kemudian 3, get on with people. Oke, ini maaf ya, ada bahasa Inggris nyelip dalam semua bahasa Indonesia. Tapi get on with people ini memang bahasa Indonesia bergaul gitu ya. Jadi memang harus bisa bergaul dan juga ini apa ya, membaur dengan pihak lain seperti itu. Karena kalau misalnya nggak membaur, nanti hubungan yang positif itu akan lebih sulit terbangun. Jadi dengan get on with people, get on with the targets, itu bakal lebih mempermudah seorang PR itu untuk membangun hubungan positif sehingga terjadi relasi yang lebih baik, lebih sesuai, kan tadi PR itu untuk mencapai target ya. Nah, itu mereka akan lebih mudah untuk mencapai targetnya. Kemudian yang keempat nih, berintegritas. Maksudnya apa sih? Berintegritas itu maksudnya seperti jujur dan amanah kayak gitu. Nah, misal kayak tadi di skenarionya, alasannya adalah fakultas tidak menyukai image itu. Nah, kita tuh harus berintegritas, kita harus jujur kalau misalnya memang dari pihak fakultas yang pihak fakultas yang tidak menyetujui seperti itu. Namun memang cara penyampaiannya itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu memang salah satu bagian dari skill komunikasi. Jadi poin 4 ini kita nggak boleh nih, misal di kasus tadi bilang, oh iya karena misalnya acaranya dibatalin gitu. Kan sebenarnya acaranya nggak dibatalin teman-teman tadi di kasusnya tadi, tapi lebih ke pembicaranya yang diganti atau pembicara yang tidak disukai image-nya itu dibatalkan, tapi diganti dengan yang lain seperti itu. Nah, kita nggak boleh berbohong, kita harus jujur aja gitu. Kayak atas yang kelima, kreatif, ya ini berkaitan dengan sebenarnya manajemen ya. Jadi tadi harus tahu kira-kira solusi dari permasalahannya apa, kemudian apa yang bisa dikembangkan melalui kerjasama ataupun komunikasi dengan pihak eksternal. Misal dengan pihak eksternal mau ada ini nih, ada komunikasi, kemudian dari mereka ingin mengajukan suatu, oh ya kita kolaborasi event aja. Nah, seorang PR itu juga harus kreatif. Misal dari pihak sana nanya, kira-kira anak FK itu sukanya acara yang kayak gimana ya? Gitu. Nah, dari PR itu juga harus kreatif. Oh ya kayak kita bisa deh bikin acara webinar yang bentuknya workshop atau bentuknya yang seru, ada gamesnya. Nah, misal kayak gitu. Nah, kalau misalnya PR nggak kreatif, ketika ditanya seperti itu, maka pihak eksternal juga tidak akan puas loh. Ini kita kan kerjasama ingin saling menguntungkan ya, ingin saling mengetahui informasi satu sama lain yang berkaitan. Nah, kenapa PR-nya kok tidak bisa menjawab dengan baik seperti itu. Nah, oke, ini kurang lebih skill set yang harus dimiliki oleh seorang PR. Ini masih minimal banget, teman-teman. Jadi bisa teman-teman kembangin lagi ke yang lain, semisal kemampuan bahasa, atau misal teman-teman punya aspek lain, bisa desain visual. Nah, itu juga akan menjadi nilai plus bagi teman-teman untuk menjadi seorang PR. Kayak gitu. Oke, nah sekarang proses dalam public relation. Nah, pertanyaannya nih yang sebenarnya udah kejawab juga di slide ini. Nah, PR itu memang relevan dengan komunikasi yang seperti tadi kita udah bahas berkali-kali di awal, PR itu komunikasi. Nah, tapi menariknya tuh proses dalam PR itu nggak cuma komunikasi loh teman-teman. Jadi ada beberapa steps yang dilalui PR itu dalam menyampaikan informasi kepada pihak eksternal. Nah, di sini ada yaitu fact finding, kemudian planning, communication, and evaluation. Nah, oke, sekarang aku nggak mau jelasin dulu soal ini, tapi aku mau tanya sama teman-teman. Kira-kira bagaimana sih proses ini terjadi? Penjelasannya seperti apa dan contohnya kayak gimana? Oke, mungkin aku boleh minta bantuan lagi sama moderator untuk ditunjuk atau didorong teman-teman peserta untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan
proses-proses dalam public relation ini? Oke, mungkin boleh dibantu? Ya baik Kak, jadi mungkin dari Saudara Adam Nurdin bisa dibantu jawab. Oke, boleh. Siapa tadi? Adam Nurdin ya? Oke, boleh Adam. Gimana Adam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang bisa saya tangkap Kak, kalau fact finding itu seperti ide-ide yang muncul, misalnya public relation terhadap senior misalnya Kak ya. Ada pengalaman-pengalaman yang telah diberikan oleh senior, misalnya bagian anatomi ini yang harus dipelajari. Kemudian planning kayak jadwal-jadwal, kita bisa meminta planning dari senior, misalnya kita mendapatkan planningnya, bagaimana jadwalnya, bagaimana relasinya terhadap senior. Kemudian komunikasi, nah komunikasi jelas sekali bagaimana kita bisa mendapatkan fact finding dengan planning ini kalau tidak berkomunikasi terhadap suatu target. Kemudian ada evaluasi, bagaimana kita bisa melihat keburukan kita dan semakin beradaptasi kembali ke dunia kedokteran Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Tadi jadinya yang jawab siapa ini? Justin Corey ya? Panggilannya siapa? Ya baik, satu lagi mungkin dari Saudari Paulia bisa dibantu jawab. Oke, boleh satu lagi yuk. Tapi Kak, permisi. Bisa diulang. Tapi Kak, bisa diulang pertanyaannya dikarenakan saya tadi jaljar Kak. Oke. Intinya kira-kira proses dalam public relation itu kan ada 4 steps di slide yang aku tampilin. Kira-kira coba Faulia menjelaskan maksud dari steps ini tuh seperti apa? Tapi Kak, saya kurang mengerti dengan pertanyaannya. Oke, mungkin boleh moderator dibantu. Ya baik Kak, jadi mungkin apa kita pindah ke peserta? Mungkin Oke. dari Saudara. Sama Faulia aja tadi kan udah mau jawab. Oke, jadi menurut kamu, coba Faulia, kira-kira fact finding dalam public relation itu maksudnya gimana sih? Di sini kan ada proses public relation itu dari fact finding, kemudian yang kedua planning, yang ketiga communication, yang keempat evaluation. Yang pertama, kenapa sih PR itu harus fact finding? Dan maksudnya ini fact finding itu apa? Mencari fakta tuh apa fakta yang dicari? Oh iya baik Kak, makasih banyak Kak atas pertanyaan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Faulia Aziza Ramli dari angkatan 2020. Jadi menurut saya itu Kak, fact finding itu kita mencari atau mengumpulkan data yang fakta sebelum mengumpulkan tindakan yang akan kita lakukan. Kenapa harus nyari fakta? Karena kita tidak bisa melakukan tindakan yang kita tidak bisa melakukan tindakan apabila kita tidak menemukan fakta sebenarnya Kak. Oke, contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti ini dalam perusahaan ya Kak. Boleh perusahaan, boleh organisasi, bebas saja. Seperti kalau kita Kak ingin membuat suatu perusahaan seperti makanan, jadi kita itu harus cari fakta-fakta di lokasi tersebut, apakah sumber daya ini bahan baku untuk membuat makanan tersebut itu benar-benar ada, dan juga fakta tentang potensi-potensi yang akan bekerja di perusahaan tersebut.
Oke, sip. Terima kasih, Kak. Ya, thank you, Faulia. Oke, ini ya, tadi teman-teman udah pada jawab, Faulia sama, tadi satunya siapa ya tadi namanya ya? Adam ya? Atau Justin Corey? Tadi aku penasaran satunya namanya siapa sih tadi? Oke, ini Justin Corey jadi cewek ya? Gimana? Yang tadi namanya siapa? Adam ya? ABK Adam, Kak. Oh iya, oke. Iya nggak apa-apa, santai aja. Kayak Adam pakai device temennya gitu ya, ya nggak apa-apa. Oke, jadi gini teman-teman, kenapa sih fact finding dalam public relation itu perlu sebagai langkah awal? Jadi sebenarnya ini prinsipnya itu sama kayak ketika teman-teman melakukan penelitian, misal skripsi gitu ya, atau mungkin yang penelitian lain kan banyak. Nah, fact finding sebagai public relation, ketika kita itu menyampaikan sesuatu, itu otak kita tuh nggak boleh kosong, gampangannya gitu. Nggak boleh kosong, karena kita harus menyampaikan banyak hal, dan juga bukan banyak hal ya, maksudnya banyak poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan. Jadi kita nggak boleh asal cuma menyampaikan, misal tadi ya si ketua bilang, aku pakai contoh yang sama ya biar teman-teman semua relate dengan contoh yang aku berikan. Nah, ketua bilang saya nggak bisa hadir di acara organisasi A hari ini. Oke, nah di sini PR itu berfungsi untuk mencari tahu fact finding ya. Bertanya kepada ketuanya, kenapa kok nggak bisa datang gitu. Terus kira-kira solusinya seperti apa. Nah itu kita harus cari tahu dulu faktanya. Oh, ternyata si ketuanya nggak bisa datang karena ada acara keluarga gitu. Dan kalau misalnya dalam skala yang lebih besar ya, ini kan tadi kan skala contoh yang kecil. Skala lebih besar, misal nih teman-teman lagi nonton di TV ada berita tentang COVID. Ingat nggak sih awal-awal tahun 2020 kita semua banyak melihat pengumuman kasus COVID di TV. Waktu itu ada jubirnya yang tiap sekitar sore gitu muncul di TV. Nah, jubir ini kan juga termasuk humas ya, public relation. Nah, ini ketika menyampaikan dia tuh harus tahu faktanya apa. Oh, faktanya kasusnya ada sekian, kemudian di daerah mana aja, dan kira-kira faktornya kenapa sih? Dan misalnya dia sebelumnya menyampaikan kasus hari sebelumnya, kira-kira follow up-nya seperti apa. Nah, PR itu juga harus belajar, harus cari tahu faktanya itu seperti apa. Nah, jadi nggak cuma ada data terus, oh iya ini aja yang disampaikan, itu enggak. Tapi kita harus tahu juga fakta di baliknya. Karena bisa aja dari pihak eksternal atau pihak yang halayak yang menjadi sasaran penyampaian informasinya ini menanyakan, loh kok bisa seperti itu? Nah, misalnya teman-teman sebagai PR, bisa ditanya, kok kasusnya bisa naik gitu, naik terus nih, emang pemerintah nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, teman-teman sebagai PR harus bisa jawab dong, masa udah di depan panggung itu bilang, oh ya nanti saya tanyakan ya, itu kan kayak gimana gitu ya. Itu logikanya kayak harusnya si PR ini sudah mencari tahu faktanya, kira-kira kenapa kok bisa naik terus gitu. Kira-kira apa sih langkah yang sudah pemerintah lakukan untuk mencegah kenaikan kasus. Kayak gampangnya kayak gitu ya teman-teman, fact finding. Jadi sebagai PR itu nggak cuma menyampaikan aja, tapi harus tahu juga seluk-beluk dari apa yang disampaikan. Kemudian planning. Semisal sudah tahu nih tadi, oh ya data kasusnya hari ini meningkat dibandingkan sebelumnya. Nah, kira-kira planning pemerintah itu apa ke depannya? Misalnya melakukan karantina atau bagaimana, itu kan dulu juga ada disampaikan waktu awal-awal COVID, kalau teman-teman ingat. Nah, misal yang tadi juga di kasus yang ketua organisasi tidak bisa hadir, kemudian teman-teman planningnya apa nih? Dari agenda kita, apakah mau reschedule atau mungkin mau digantikan. Nah, itu. Terus teman-teman ini udah ada bekal nih di otak, udah ada tahu faktanya apa, datanya apa, kemudian sudah ada perencanaannya. Dari dua hal itu, teman-teman baru bisa mengkomunikasikan kepada pihak yang dituju. Bisa, oh ya faktanya ini adalah ketua yang tidak bisa hadir, kemudian rencananya kami akan mengirimkan perwakilan pengganti. Nah, intinya kayak gitu. Nah, itu teman-teman baru bisa mengkomunikasikan kalau sudah ada bekal. Jadi tidak hanya mentah-mentah
menerima informasi kemudian disampaikan. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini untuk menentukan apakah penyampaian dan juga langkah yang tadi sudah disampaikan itu sudah tepat atau belum, dan juga ini bisa dalam bentuk follow up seperti itu. Jadi pada intinya segala hal yang kita lakukan itu kan sebenarnya butuh evaluasi ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata oh ya aku udah nyampein kok, yang penting udah selesai dong, artinya enggak teman-teman. Jadi ketika sudah menyampaikan kita perlu juga follow up, oh ya tadi perwakilan kami sudah datang ya, berarti gitu harus follow up dan juga evaluasi. Kira-kira nanti semisal oh ya kedepannya mungkin ini kalau misalnya ada tabrakan acara bisa kita reschedule atau seperti apa. Jadi dari solusi yang tadi sudah ditawarkan dan dikomunikasikan, kemudian dievaluasi apakah itu merupakan langkah yang tepat atau bisa diperbaiki di kesempatan selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi proses dalam public relation itu tidak hanya bentuknya komunikasi ya teman-teman, karena kan selama ini identiknya oh ya public relation itu cuma mengkomunikasikan aja, keputusannya ya dari bidang lain atau mungkin pihak yang lebih berwenang, pihak yang lebih atas posisinya. Enggak teman-teman. Jadi sebagai PR teman-teman tuh juga harus tahu informasinya secara lengkap dan utuh, kemudian baru disampaikan dan kemudian dievaluasi dari proses yang telah berlalu. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya ke sesi voting. Oke, semoga masih ada waktunya. Oke, jadi pertama, siapa target public relation? Oke, di sini ada pilihan A sama B. A itu hanya eksternal organisasi, eksternal perusahaan, yang B eksternal dan internal. Oke, coba aku mau minta tolong sama moderatornya buat dipandu sesi polling vote-nya. Ya baik Kak, jadi untuk teman-teman peserta, untuk mekanisme dari votingnya itu sendiri bisa dilakukan lewat chat Zoom. Nanti kami dari panitia akan bantu untuk menghitung dari hasil peserta itu sendiri. Oke, boleh yuk. Langsung lewat kolom chat. Nah, mantap udah dibuka tuh sesi vote-nya. Yuk teman-teman pilih A atau B. Kalau misalnya beda sendiri, nggak usah khawatir, nggak ada. Nanti kita bakal bahas kok jawabannya yang benar apa. Oke, yuk A atau B nih. Ditunggu ya teman-teman jawabannya. Oke, nggak usah khawatir, nanti di sini bakal di vote kok. Jadi nanti nggak semuanya bakal ngomong. Oke. Boleh yuk, teman-teman pada vote A atau B. Oke, bisa tulis hurufnya aja. Oke, udah mulai banyak ya yang di kolom chat. Oke, ini udah berapa moderator yang mengisi? Baik Kak, jadi kebanyakan dari peserta, hampir sebagian besar memilih B Kak. Oke, sip-sip. Kalau gitu boleh diminta salah satu yang menjawab B buat mengajukan pendapatnya kenapa milih B. Oke, boleh dibantu moderatornya. Baik, mungkin dari Saudara Muhammad Kurniawan bisa dibantu jawab. Oke, Muhammad Kurniawan ya. Halo. Panggilannya siapa? Permisi Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Kurniawan. Biasa dipanggil Wawan dari angkatan 2021. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya pilih B? Karena kalau dari target public relation ini, jadi yang menguntungkan itu bukan cuma sendiri Kak. Jadi antara satu pihak dengan pihak yang lain itu bisa saling menguntungkan. Contohnya gimana tuh? Di sini kan B itu kan eksternal dan internal. Kira-kira contohnya eksternal itu kayak gimana? Atau siapa? Yang internal itu contohnya apa? Atau siapa? Santai aja ya.
yang kamu kepikirannya apa? Disebutin, boleh banget. Kalau mungkin kalau dari saya contohnya dari kerjasama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, Kak. Nah, itu kalau kalau kita melakukan public relation yang baik antara pihak perusahaan satu sama pihak perusahaan yang baik yang satunya lagi, maka dari hasil itu kita bisa menimbulkan keuntungan atau pendekatan yang lebih lagi dari pihak perusahaan satu sama pihak perusahaan dua, Kak. Oke, sip. Sip. Thank you, Wawan, jawabannya. Boleh satu lagi, moderator? Oke, ini udah ada yang raise hand ya. Boleh langsung aja. Ada 2 nih, oke, boleh. Oh, yang satu nggak jadi ya. Oke, yang pertama dulu, Fadila. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Fadila Nanda Putri dari Angkatan 2021. Kenapa saya pilih B? Karena kan ini tentang komunikasi, dan komunikasi itu tidak ada batasannya, maupun dari orang luar dan orang dalam. Apalagi ini soal public relation. Nah, dan ini dia lebih mengarah ke semua orang. Jadi untuk ini tidak ada batasannya dalam berkomunikasi. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Fadila, good answer. Oke, coba aku mau tanya satu lagi deh Fadila. Kira-kira contoh yang eksternal itu apa dan yang internal itu apa? Menurut kamu, yang kamu kepikirannya aja, kira-kira apa? Kalau belum kepikiran juga nggak apa-apa, santai aja, jawab aja belum. Kalau udah kepikiran, apa kira-kira? Sih Kak, kalau untuk eksternal belum terpikirkan, tapi kalau untuk yang internal, contohnya kayak OSIS. Oke. Sip. Ya, Thank makasih, you. Kak. Yes, thank you juga Fadila atas jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Waktunya kita kurang berapa? Mohon maaf Kak, untuk waktu pemaparan materi sebenarnya sudah habis. Jadi untuk dari Kak Belinda sendiri boleh dilanjutkan dengan catatan kita sudah tidak ada sesi diskusi ya Kak, dikarenakan waktu. Selanjutnya juga akan ada materi lanjutan, jadi mungkin untuk dari Kak Belinda bisa dimaksimalkan waktunya ya Kak. Mohon maaf sebelumnya Kak. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Oke, mungkin aku percepat juga ya. Jadi yang pertama dari tadi kan ada internal sama eksternal. Nah, yang pertama itu dari internal, yaitu orang-orang yang ada di lembaga atau instansi atau organisasi tersebut. Yaitu yang pertama misalnya dari pegawai, kemudian dari dari sisi kemanusiaannya, sisi ya HRD-nya, kemudian dari labor itu ini lebih ke perusahaan ya teman-teman ya, misalnya dari buruh, kemudian dari stakeholder, misalnya dalam suatu perusahaan itu juga kalau misalnya komunikasi dengan para pemegang saham itu juga termasuknya internal teman-teman, jadi bukan eksternal karena pemegang saham itu merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya di organisasi nih, coba kita yang lebih relate ya sama kehidupan mahasiswa FK, yaitu misal dengan para kalau misalnya presbem itu sama wakil presbemnya, kemudian sama koordinator divisinya, kemudian sama staff-staffnya, dan bahkan sama anggota dari fakultas kedokteran, mahasiswa ya, itu juga termasuknya internal public relation. Jadi misal mau menyampaikan info ke para mahasiswa FK-nya, itu juga termasuknya adalah internal teman-teman, jadi bukan eksternal, seperti itu. Nah, kemudian external public relation itu apa? Dia yang bukan anggota dari suatu organisasi atau instansi tersebut. Nah, misalnya apa nih teman-teman? Nah, ini bisa kelihatan dari contoh-contoh ya, press, ya ini maksudnya seperti kayak ke pers. Nah ini kan School of Pers ya, jadi teman-teman pasti bakal belajar lebih lanjut technically-nya terkait press relations ini, kemudian ke government, misal kalau di ISMKI itu ada komunikasi dengan kementerian, Kemenkes, kemudian Kemendikbud, nah itu termasuk government relation. Kemudian community relation, misal teman-teman punya program sosial masyarakat ke desa apa, nah itu termasuknya community relation. Kemudian supplier, misalnya teman-teman
ada danus nih, terus jualan makanan atau misalnya jualan baju, jualan jaket. Nah, itu ke supplier termasuk supplier relation. Customer itu kepada misalnya teman-teman di perusahaan, itu kepada para pembeli, kepada para pelanggan. Kemudian educational itu yang berkaitan dengan pendidikan ya, dan general relation. Jadi pokoknya komunikasi apapun dengan pihak yang bukan anggota dari instansi itu termasuknya external public relation. Oke, ini general itu maksudnya relation yang lainnya selain yang sudah disebutkan. Nah, oke, ini terakhir dan singkat aja ya teman-teman. Jadi mau dikembangkan para praktisi di bidang humas itu kan kita sekarang sudah memasuki era 4.0 ya teman-teman ya. Jadi sudah memasuki era digital health tech seperti itu, dan ada di sini namanya PESO yaitu paid media. Ketika teman-teman itu melakukan komunikasi atau misalnya melalui pers dan itu berbayar, itu namanya paid media. Kemudian earn media itu ketika teman-teman itu bisa memperoleh kerjasama, earn gitu ya. Kemudian share itu ketika teman-teman berbagi, share itu kan ini ya, maksudnya bersama-sama. Misal teman-teman kerjasama dengan pihak mana, yang pihak mana itu juga merupakan bisa menjadi media teman-teman dalam ini apa namanya dalam berkomunikasi. Kemudian own media yaitu misal teman-teman punya media sendiri, misal di internal teman-teman organisasi itu ada bidang ICT-nya, bidang Pupdok-nya, nah itu own media, jadi punya sendiri. Nah, sorry itu tadi bukan terakhir, tapi pertanyaannya nih selanjutnya, anak FK bisa jadi PR nggak sih gitu? Sebenarnya semua orang itu bisa jadi PR, ya jadi nggak terkecuali ya. Jadi nggak cuma kalau di SMKI kan ada bidang PR ya atau public relation. Jadi nggak cuma bidang PR aja nih yang bisa jadi PR. Sebenarnya semua orang itu bisa jadi PR, termasuk anak FK. Nah ini mungkin contoh yang teman-teman pasti udah familiar ya, misal kayak Dr. Reisa ini, dia sebagai jubir dari Satgas Penanganan COVID, kemudian juga ini ya mungkin baru-baru ya tentang terkait varian Omicron, ini sebenarnya berkaitan dengan tadi seperti press relation seperti itu, jadi berkomunikasi, bekerja sama dengan bagian pers untuk menyampaikan informasi. Nah ini juga bagian dari public relation teman-teman. Jadi jangan salah, public relation itu nggak cuma ngomong-ngomong doang, tapi sebenarnya banyak bentuknya seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Oke, nah ini jadi mungkin sedikit sharing. Sebenarnya banyak kegiatan eksternal dan juga public relation yang sudah saya lalui, tapi mungkin di sini ada beberapa foto yang bisa sedikit menggambarkan dan mewakilkan. Yang pertama dari semisal teman-teman berkesempatan di national or international conference, teman-teman mewakili sesuatu, menjadi juru bicara mewakili organisasi tertentu, itu juga merupakan salah satu bentuk public relation. Semisal di acara ini, yaitu waktu saya mengisi di Green Hospitals Indonesia Assembly, mewakili SMKI, menyatakan pendapat kami terkait kesehatan lingkungan, jadi hubungan antara health dan juga kesehatan lingkungan, gitu. Kemudian ketika menjadi perwakilan untuk perjanjian ataupun kesepakatan, yaitu MOU, dan yang ketiga ketika melakukan meeting pembahasan dengan pihak eksternal itu juga merupakan bagian dari public relation, aktivitas public relation seperti itu. Jadi kita mewakili organisasi, ketika kita mengungkapkan pendapat itu juga sebenarnya mewakili organisasi. Jadi sebagai PR itu harus hati-hati juga mengemukakan pendapat antara yang pribadi sama yang organisasi. Oke, mungkin ini udah terakhir, jadi sedikit quotes ya. Advertising is saying you're good. Public relation is getting someone else to say you're good. Jadi di sini teman-teman harus membedakan antara mengiklankan advertising dan juga public relation. Jadi mengiklankan itu misal aku jadi mengiklan sesuatu, oh iya ini produknya bagus banget gitu. Tapi public relation itu membuat orang lain menyatakan bahwa produk ini tuh bagus gitu. Jadi itulah fungsi public relation. Oke, dan ini yang terakhir dari Bill Gates, pasti semua udah kenal Bill Gates. If I was down to my last dollars, I would spend it on public relation. Jadi kalau misalnya dia punya last dollar-nya, dia bakal membelanjakan itu untuk public relations gitu.
Oke, jadi sebegitu pentingnya public relation. Dan terakhir take home message-nya, tadi intinya public relation itu apa sih? Dia adalah semua bentuk komunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik tergantung dari organisasi atau komunitas tertentu. Kemudian sasaran PR itu tadi ya, sesuai info tadi, jawabannya B, benar, jadi tidak selalu pihak eksternal, bahkan internal pun itu termasuk bagian dari aktivitas dan job desk dari PR. Kemudian proses pelaksanaan PR itu tidak hanya komunikasi, tapi tadi ada 4 yang sudah kita bahas. Kemudian skill set PR, karena tadi prosesnya itu nggak cuma komunikasi, sehingga skill set yang dibutuhkan pun tidak hanya komunikasi aja, tapi ada beberapa hal yang penting seperti yang sudah kita bahas, dan itu masih minimal, jadi masih butuh lagi untuk dikembangkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk kita berdiskusi tentang public relation. Saya pribadi mohon maaf kalau misal ada yang kurang-kurang atau ada salah kata dalam menyampaikan materi. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Sesinya aku kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Belinda atas materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin untuk terakhir, apakah masih ada closing statement tambahan dari Kak Belinda? Apa sudah cukup? Oke, mungkin boleh ya satu closing statement. Oke, jadi pertama, public relation itu tidak hanya orang-orang tertentu aja yang bisa. Jadi bukan kayak, oh ya dia orangnya ekstrovert banget nih, orangnya pasti inilah apa namanya, dia aja yang bisa jadi public relation gitu. Bahkan extrovert introvert pun nggak ngaruh teman-teman untuk menjadi public relation. Teman-teman misalnya merasa diri teman-teman introvert pun bisa kok jadi public relation gitu, asalkan bisa dan mau mengembangkan, mengasah skill set yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan teman-teman kepribadiannya apapun, kalau mau belajar pasti bisa menjadi seorang public relation gitu, bisa apa namanya, menjadi seorang PR yang baik. Seperti itu mungkin dari saya. Sisanya udah tadi disampaikan di take home message. Baik, terima kasih Kak Belinda atas closing statement dan materinya. Semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman peserta.